Kemudian kalau misalnya terjadi kehamilan, bagaimana? Apakah ditunggu sampai lahir dulu baru dinikahkan atau biar dalam keadaan hamil itu dinikahkan? Ini khilaf antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh dinikahkan sampai dia lahir. Namun mazhab Syafi'i yang anak ingat itu membolehkan. Kalau memang jelas yang menghamili adalah calonnya, maka dinikahkan tidak apa-apa berdasarkan ayat tadi bahwa pezina tidaklah dinikahi oleh yang menzinainya. Nah, kalau misalkan orang tuanya tidak setuju, ini dilihat. Tidak setuju karena apa? Karena alasan agama harus ditaati. Dia tidak boleh menikah dengan laki-laki tadi. Kalau larangannya karena agama, misalkan calonnya tidak sholat, calonnya non muslim, ya, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani boleh. Tapi kalau Hindu, Buddha, ya, Konghucu, kepercayaan dan seterusnya, Syiah, nggak boleh. Ya, tidak boleh mencari wali lain. Tapi kalau misalkan walinya melarang karena misalkan kerjaannya tidak cocok dengan keinginan mertuanya, atau karena miskin, atau karena pendidikannya tidak tinggi dan seterusnya, itu semua tidak boleh menghalangi seseorang itu untuk melarang wanita itu dinikah oleh calonnya. Kalau seorang tuanya atau walinya tetap ngotot untuk melarang, maka dia boleh cari wali lain. Bisa pamannya, bisa saudaranya, bisa kakeknya, bahkan kalau dia janda punya anak, bisa anaknya. Bapaknya hilang kewaliannya gara-gara menghalangi yang bukan karena agama. Kalau nggak ada juga, dia bisa ke wali hakim, ngadu ke KUA, Pak, maaf saya tidak direstui oleh orang tua karena orang tua saya materai, nuntut macam-macam, sementara calon suami saya orang soleh. Ini boleh hilang kewaliannya dan pindah ke yang lain. Namun karena kalau alasannya si calonnya tidak sholat, calonnya non muslim, nggak bisa, dia nggak boleh nikah. Wallahu a'lam. Nah, cukup. Untuk ini Ustaz, mahar Quran tadi itu dibacakan atau diajarkan? Tergantung akadnya. Ya, yang anak pahami Allah itu diajarkan. Bukan dibacakan, itu ada di YouTube itu maharnya surat Ar-Rahman. Membaca surat Ar-Rahman itu juga termasuk manfaat juga. Tapi yang paling baik adalah diajarkan hafalannya, diajarkan tafsirnya. Ya, artinya nggak harus istri ini hafal. Atau misalkan mau menjadikan hafalan misalkan surat Al-Baqarah sebagai mahar. Ya kalau anda mau bacakan itu juga bisa, atau ajarkan ke istri juga. Ya, karena manfaat yang diterima oleh istri kalau cuma dibaca apa? Dengerin doang, dengerin kaset juga bisa. Tapi kalau mengajarkan, ini mengajarkan lafalnya dengan maknanya, terjemahkan, itu kan ilmu diterima oleh istri. Atau diajarkan untuk dihafal, istrinya menghafal, jadi dia punya manfaat. Oh, dia belajar gratis istilahnya kan. Itu tadi iwan. Tapi kalau mendengarkan, cuma dibacakan doang. Ya. Sekalipun itu juga dalam kategori juga, artinya manfaat juga, artinya dia bacakan bacaan Quran itu sebagai bukti bahwa dia menikahi dia. Tapi yang lebih baik adalah diajarkan. Ini mah dihafalkan atau ditafsirkan untuk diajari makna dari surat tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Abu Hamzah mau nikah lagi? Izin dulu. Kalau mushafnya gelondongan gimana? Dikasih mushaf. Ya mushaf juga manfaat. Mushaf juga mahal kan, 80 rial. Ada juga yang gratis. Gak apa-apa juga, itu manfaat. Atau ngasih mahar mushaf dan sajadah saja di 10 rial, mushaf gratis. Gak apa-apa. Ya cincin besi aja boleh. Cincin besi bisa dapat dari mana? Dari mana aja. Kemarin saya beli cincin 10 rial, tapi nggak boleh dipakai sama istri. Akif boleh. Saya lihat orang Indonesia banyak beli saya itu. Nah, betul Bang Hamzah. Surah. Salam budak Ustaz. Sekarang nggak ada budak. Enggak tadi penjelasan. Nah. Salam budak katanya nanti boleh digauli, terus dia status anaknya gimana Ustaz?
Anaknya merdeka. Merdeka. Kalau Terus ibunya tadi bisa dijual gak bilang? enggak, kalau udah punya anak nggak boleh dijual. Yang boleh dijual itu kalau tidak punya anak. Ini kejam nih majikannya, udah menggauli, udah punya anak, dijual. Terus anaknya Anaknya ngikutin bapaknya, bapaknya kan tuan, merdeka, anaknya merdeka. Makanya salah satu makna dari hadis tanda-tanda hari kiamat adalah ya Anak melahirkan Tuhan. ibu-ibu yang menjadikan tuannya. Bunyinya gimana hadisnya? Ibunya melahirkan tuan. Ya, bahasa Arabnya. Wa antalidal amatu rabbata, seorang budak melahirkan tuannya. Salah satu tafsirnya adalah ini. Budak melahirkan tuannya itu bagaimana? Oh, budak melahirkan tuan. Itu budak ini digauli sama tuannya. Tuannya ketika punya anak ini tuannya ibunya. Karena ibunya masih budak, sementara anak jadi tuan. Itu salah satu makna. Mana yang lain adalah banyaknya anak durhaka. Seperti itu kan. Halo, Pak Sofian mana dulu? Tunggu. Ya, jujur. Biasanya pertanyaannya Kan udah paham semua. anti Baik, kalau tidak ada mungkin satu. Di daerah Istana dulu ya ada istilah gini, misalkan kita maharnya hutang gitu ya, hutang. Gimana? Misalnya maharnya hutang gitu ya. Ngutang ya. Nah, terus suatu hari si suami teh disuruh bawa berat gitu, Suruh apa? bawa berat sama istrinya, bawa berat jadi nggak mampu sih angkat. Atau istrinya si suaminya gini sih nggak apa-apa saya angkat tapi mahar yang hutang itu dilunasi gitu. Ngangkat apa gimana? Artinya nggak bisa. Angkat barang-barang yang berat. Misalkan ya disuruh aja. Suaminya suruh ngangkat-ngangkat barang berat. Dia punya utang mahar. Nah, terus yang utangnya yang mahar itu dilunasi kan. Jadi istilah gitu, istilah gimana itu? suaminya mengatakan saya angkat tapi yang utang saya lunas ke kamu. mahar. Istri setuju nggak? Kadang-kadang jadi setengah-setengah, kadang-kadang terpaksa gimana? Ya, ini keterlaluan. Masa ngangkatin barang di rumahnya sendiri aja minta ongkos. Ini berarti minta ongkos sama istrinya. Itu suruh jadi suruh kadang suka ngantar ke amang harga jauh dia. Bapak saya antar tapi nanti melunasi gitu ya yang. Kalau istrinya cerdas sudah saya ngambil orang lain aja suruh ngangkat. Iya, ya nggak layak lah seperti itu. Namanya wanita itu dimuliakan. Ketika ada barang yang perlu diangkat, nggak perlu minta imbalan. Angkat dan gratis. Betul. Jadi, namun kalau istrinya dengan sukarela matinya sudahlah saya ikhlaskan. Ya nggak apa-apa, itu sedekah dari istri ke suami dan istrinya dapat pahala. Nah, kalau dia mau mengikhlaskan seperti itu. Tapi suaminya nggak tahu malu. Allah. Lanjutin Tad. Betul ya. Masalah itu. Dikasih tempe misalnya. Nggak kredit masalah mahar itu. Kredit mahar. Nah, kan belum lunas. Oke. Terus nggak ada jodoh. Cerai itu gimana? Gimana? Yang kredit Belum enggak. Oh, maksudnya cerai setelah itu. cerai. Oh iya, tetap dia punya utang. Karena dia udah menggauli. Kecuali kalau belum digauli. Kalau bercerai dengan wanita atau istri, nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perceraian. Kalau terjadi perceraian dengan istri, kalau sudah pernah digauli sekalipun hanya sekali, malam pertama udah menikmati dia, sudah, maka maharnya full miliknya wanita. Kalau utang harus dibayar, cicilan mobil lengkap ya cicilannya 3 tahun rasain sendiri. Kalau belum dinikah sama belum digauli, baru akad. Setelah dilihat kok beda dengan di foto misalkan, atau setelah dilihat kok ada cacatnya, ada apanya, maka kalau dicerai langsung belum digauli, maka wanita ini berhak mendapatkan nisfu mahriha, separuh dari mahar yang telah disebutkan. Kalau 10 juta dia berhak 5 juta. Jadi udah korban terkenal jadi istri antum kok tiba-tiba digratiskan kan? Harus ada imbalannya gitu. Setengahnya setengah. Kalau cicilannya 3 tahun ya dicicil sampai setengah tahun. Sisanya dia cicil sendiri. Iya. Jadi nggak masalah, tetap jadi tanggungan Abu Sufyan. Jangan utang namanya. Kadang-kadang ada. Anak kemarin utang, tapi karena belum bisa nyampein karena barangnya di sini. Hitungannya utang dicatat, dibayar kemudian. Di Saudi banyak utang. Banyak yang utang karena mahal. Nah, karena mahal. Kalau bisa ngutang jual sama istri itu. Gak masalah, itu haknya istri. Kalau
Dibeli makanan kita boleh makan nggak? Ya kalau istri yang mengatakan mas silahkan makan, ya, boleh. Itu kan haknya dia. Namun kalau dibilang mas saya ini beli dari mahar loh, kamu jangan ikut makan. Ya itu jangan merengek. Itu haknya dia sih. Iya silahkan makan semuanya. Tapi haknya istri mutlak. Tapi kalau dia rela mengasihkan, atau kadang-kadang istri yang baik ketika suaminya dipecat atau PHK atau udah mas ini dijual itu halal. Itu apa Ustaz? Sabab. Nah baru yang nanya. Panjang ini. Sababnya apa itu tadi mahar belum digauli. Panjangnya itu loh pertanyaan. Apa sababnya? Sebab dari logika ya. Tadi si wanita ini udah berkorban. Namanya sudah menjadi statusnya janda. Iya. Statusnya janda bukan? Iya. Janda sekarang belum digauli. Tapi dalam tanda kutip udah janda dia dengan gadis lagi. Padahal Pak Sofyan belum pernah tidur bareng dia. Secara status sosial. Saya belum digauli masih syarjati saya ini kan. Iya. Tapi orang taunya dia mantan istrinya Pak Sofyan. Secara nalar dia rugi. Masa gratisan? Saya juga percaya sudah apa-apakan. Jadi secara nalar, secara apa sababnya? Ya karena dia rugi. Tapi itu bukan secara syar'i. Syar'i Rasulullah menyebutkan wala hadis tusadaquha hadis. Apabila dicerai dan belum nikah, belum gauli, fala hadis sumahriha au sadaqah. Dia berhak separuh dari mahar yang telah disebutkan. Kalau dia sudah telanjur dibayar misalkan 100 juta, dia harus kembalikan 50 juta. Kamu saya cerai dan belum saya gauli, sini kembalikan 100 semua Pak Sofyan. Pak Sofyan minta gitu sama istri, enggak boleh, saya udah menjadi status janda. Saya kembalikan 50 juta aja Pak Sofyan. Kalau mau nikah lagi ya silakan. Ya. Tapi nggak boleh ditarik semua 100 juta. Kan Pak Sofyan juga udah melihat dia kan sekarang belum digauli. Udah melihat, udah merasakan jadi suami baru. Jadi nggak boleh pergi gitu aja Pak Sofyan. Hadis lah, hadis. Cukup? Ya kayaknya waktunya tidak mencukupi dan kebetulan nanti juga ada acara. Jadi itu saja yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kelihatannya semangat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.